Hai teman-teman, ini aku Dame dengan Tanya. kita hari ini mau bikin zodiak, tapi karena biar nggak kepanjangan videonya, kita mau bikin untuk 6 zodiak dulu. Jadi temanya adalah em, berkah apa yang akan kamu terima di bulan September. Gitu. Jadi kita lihat ya, apa sih hal-hal baik yang kamu akan dapetin di bulan September. As usual, Tania akan pakai tarot, aku akan pakai oracle. Kita mulai dari Capricorn. Capricorn dulu. Okay. Oke. Oke, kita ambil satu kartu. Oke, jadi buat yang tarot reading, buat Capricorn, Mm-mm. you guys got Temperance. Temperance apa ya di bahasa? Temperance aku lupa. Oke, tapi it's number 14. Iya. 14. This one seems very positive. Iya ya. Yeah, seems very like you guys have endured a long time for something to come and something good will come. Oh, jadi udah nungguin lama Benar, banget ya. iya. But this can also mean that you guys should also still learn how to gimana caranya untuk jadi sabar. Sabar. Waiting, nggak boleh buru-buru. Take your time, relax, be easy. Yeah. Gitu ya. Iya. Jadi buat teman-teman Capri, mungkin apa yang teman-teman pengenin selama ini pada akhirnya datang, dan kalaupun nggak datang ada hikmahnya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa belajar bersabar, dan di oracle-nya ada invest in your spirit gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang datang ini berguna banget untuk pertumbuhan spiritual, untuk pertumbuhan jiwa ya. Makanya di sini ada tangan orang masih nanem nih. Jadi bukan cuman udah besar aja dia, tapi masih on progress. Jadi benar-benar kamu udah tahu nih, kayaknya gue makin kesini makin pingin fokus sama diri gue sendiri, makin pingin mengembangkan diri gitu. Mungkin tadinya kamu terlalu banyak fokusnya ke orang lain, ke hal lain yang akhirnya tidak memikirkan pertumbuhan jiwa sendiri gitu loh. Jadi bagus sih kalau kayak gini udah mulai sadar bahwa what matters most is yourself gitu. Yeah, it really shows with this card is that it's just you and yourself. You know, you have to prioritize yourself. You have to kayak nggak usah pikirin tentang orang lain and just do what you want. Yeah. Keren. Abis itu, Aquarius. asik nih bisa ngebut. Yeah. Kalau cuma satu kartu enak. Aquarius, aku sudah dapat. Pas. Deck ini emang cepet banget. Ooh, another one. Nice. Okay. So Sword. Seven of Pentacles. Jadi dengan ini aku lihat kalau kalian tuh you will get what you reap what you sow. So you Ya. get what you Apa yang selama ini sudah apa ya? Kalau berbuat kebaikan, Iya, you will jadi get it. dapat kebaikannya balik lagi gitu. Iya. So misalnya kayak kalian udah kerja keras, itu dan Rewardnya ya, Iya, the dapet. reward misalnya kayak money lah atau happiness, you know, that kind of thing. It's not gonna come fast because anything good is always slow and you have to take things steady. But eventually it will get there. Bakal dapet ya. Iya, bakal puas. Nah, di bulan depan ini teman-teman Aquarius juga, kalau di sini aku lihat akan dapat kemudahan juga gitu. Ada orang yang nolongin, mungkin ada opportunity juga gitu. But at the same time, ketika kamu sudah ditolong, kemudian dapat banyak kemudahan, kamu juga diharapkan bisa bantuin orang gitu. Jadi lend a hand ini nggak cuman kamu dapat bantuan, tapi juga kamu belajar membantu orang gitu. Itu untuk Aquarius. Habis itu Pisces.
Iya, Ya bener ya. Iya bener. Pisces, berkah yang didapat di bulan September. Cepet ya, udah almost 2022. Udah mau tahun depan, makanya. Okay. Knight, Seven of Wands. Oh, another seven. Oke. Okay. So with this, buat orang-orang yang zodiac sign-nya Pisces, kalian harus know the difference between your head and the heart. Oke. Kayak apakah ini yang kalian mau di dalam hati atau Cuman ego aja cuman gitu. ego? Iya. It's really important to make this decision because it will affect the future and it will affect your decision and your choices. But you always have to listen to Your heart ya. Yeah. Jadi this is a good opportunity sebenarnya to learn to listen to your heart gitu. Mungkin karena banyak choices juga nggak sih? Bisa jadi juga. Dan itu juga kayak maybe kayak orang lain bilang kayak harusnya kamu kayak gini, dan itu gara-gara kalau bingung kan kayak oh yaudah mungkin apa I should listen to them kali ya. Ya. Padahal deep down that's not what you wanna do. Ya. So this is really a battle between yourself, and you just have to know which one you should Harus listen to. diikutin ya. Nah, di Oracle sih bilang step away from the crowd. Jadi udah jelas teman-teman yang zodiaknya Pisces, mungkin September ini akan memberikan suatu opportunity untuk teman-teman pede nih, belajar pede untuk jalan sendiri, memutuskan keputusan sendiri, dan pada akhirnya akan membuktikan ke orang-orang itu bahwa hey, gue bisa loh jalan sendiri and gue survive, dan siapa tahu you become the inspiration for them gitu. Mereka jadi oh ternyata dia baik-baik saja tuh jalan sendiri, ternyata sukses aja kok kerjaannya, atau kayaknya kamu tuh bisa melakukan hal yang mungkin secara norma gitu ya, against the stream. The stereotype. Iya, against the stereotype. Kayak misalnya Against the stream bener kok. bener ya. Misalnya contoh paling ekstrim nih, orang bilang misalnya pernikahan beda agama doesn't work, but you guys dalam hati if you love each other gitu and wanna get married, bisa aja sebenarnya. Semua cuman butuh keberanian dari hati itu. Jadi nggak apa-apa, bulan depan adalah saatnya membuktikan ke orang-orang bahwa you can live your life berdasarkan your heart, jangan berdasarkan orang lain terus-terusan. Mantap. Itu sekarang Aries. Oh, Oke. kebalik dia. Kebalik. Three of Swords reversed. Kalau kebalik tuh apa ya? Tergantung sih. Usually people agak takut kalau kebalik, tapi it's just a way of reading it. Yeah, it's not necessarily a bad thing. Just with this one, I feel like maybe you guys are coming out from a time of grief, a time of sadness. Udah selesai ya? Udah selesai, or maybe kayak healing gitu, or it's getting better. Iya. Yeah, you guys are getting yourselves back, like Getting stronger ya? getting stronger, becoming more whole. Oh, so sad. Tapi But sounds bagus good, yeah. tuh, bagus. Jadi di Oracle-nya juga kelihatan kok, meskipun mungkin tadinya kondisi sebelumnya kamu lagi ngerasain patah hati atau apa ya, pokoknya ada sadness lah, mungkin grieving atau kehilangan seseorang, mau itu lewat kematian atau hanya break up, kamu udah mulai healing, kamu udah mulai nyadar bahwa ternyata penting ya jalan terus gitu, moving on. Dan kartu Celebrate You ini juga sebuah konfirmasi bahwa iya benar, jalan aja terus, it's about you, it's your life gitu kan. Dan jangan takut lagi to be happy. If you wanna meet someone new atau ngapa-ngapain yang bikin kamu happy, kamu jalanin aja. Bulan September tuh benar-benar
celebrating you aja sih, karena kamu kayaknya juga udah kayak I think this is quite long ya, cukup lama proses nggak enak ini. Maybe like like heartbreak or something for like I don't know, a year, 2 years, that kind of thing. Iya, orang kalau patah hati biasanya lama loh. And patah hatinya kan nggak usah from relationships, can be from family. Iya, bisa dari friends. mana aja. So it's good, udah selesai, udah recovery, yang udah biarin udah, dan sekarang lahirlah kembali jadi diri kamu yang kamu suka mau jadi apa gitu. Do something that you love. Ini Aries, Taurus. Nah. Ini baru 10 menit mau dihabisin aja apa? Pendek-pendek. Terserah. Taurus. Kita lihat ya. Sesanggupnya. Wow, iya. Oke. Three of Cups. Upright. This is a good sign. It's time for celebration. Mantap. Maybe you guys will meet people. You guys will be happy. Mungkin ada kayak reuni teman-teman, family. I mean, I don't know how you guys are gonna do it while in COVID and all. Tapi it seems like a good sign. Kumpul-kumpul. Iya, to meet people yang sayang sama kamu ya. And just celebrate. Iya. Sounds good. Nah, untuk melengkapi kebahagiaan, jadi memang nggak apa-apa. Ya, it's take a breather gitu. Jadi kalau selama ini udah tegang terus sama COVID, sama kerjaan, September mungkin saat yang tepat untuk liburan gitu. Untuk kayak mungkin bisa sewa villa. Ya pokoknya yang kamu suka dengan orang-orang yang kamu sayang, istirahat aja sejenak dan itu akan fulfilling gitu buat kamu, akan nge-recharge untuk kamu ngadepin bulan-bulan ke depannya. Jadi jangan ragu untuk liburan, jangan ragu untuk have fun, spend time sama orang-orang yang kamu sayangin. Apa sekarang? Gemini. Gemini ya. Iya benar ya. Gemini. Okay, Four of Pentacles. Oh, this September seems to be very well for everyone. Well, for the first 6. Yeah, Four of Pentacles in reverse. So I see that you guys are learning how to be more open with people. More open with, maybe more caring towards yourself also. Lebih more generous, more giving, more open-hearted. Things could be going well financially. Wow, it's a good news. It's a good news. Or I also can see that kemungkinan you guys are able to. Okay, you have the tendency to spend your money more. Okay, nggak apa-apa. So just keep that in mind. But yeah, I feel like you guys are opening up to be more warm. Ini ada speak with love. Untuk oracle-nya dapetnya speak with love. Jadi tadi Tania bilang untuk Gemini bulan depan lebih banyak kayak teman-teman jadi lebih kayak punya perasaan yang lebih hangat gitu. Padahal kan Gemini itu air sign ya. Air sign lebih ke logik. Oh ya? Ya, jadi tidak emosional. Jadi mungkin di bulan September teman-teman akan lebih emosional, but in a good way. You become kinder gitu kan, lebih baik, lebih pengertian ke orang, ngomong juga lebih penuh cinta, speak with love, nggak judes-judes. Nah, dengan begitu orang mungkin juga relationship kalian dengan orang-orang jadi membaik. Dan tadi juga ada tentang keuangan juga membaik, cuman perlu diperhatikan jangan boros-boros. Karena akan ada kecenderungan ke sana juga. Tuh. So it's overall good. Apa lagi ya? Udah ya, itu udah 6. Kalau seksi ya. Oh, kita terusin aja teman-teman kalau gitu. Apa ya Gemini? Gemini, Virgo bukan. Juni ya? Cancer. Oh, Cancer ya. Ya Allah. Cancer. Cancer, King of Cups. I see that this month, next month, penuh emosi. Iya. Cancers kan they're known to be full of emotions ya. Iya. This one,
Emosinya bagus nggak nih? Well, there could be a lot of things, and it's very deep, very rich, very banyak. So if you use it in a good way, it's good. Tapi if you guys overthink all the time, yeah, then it's not gonna be that good. Okay. But I see that next month will be a month where you guys have time to reflect, think about yourself. But I see a lot of reflecting here. Banyak merenung ya. Jadi buat teman-teman Cancer bulan depan itu mungkin banyak merenungi. Kayak time for yourself to think and reevaluate. Iya, kayak setting up priorities lagi gitu. Gue mau ngapain nih di hidup gue gitu kan. Dan dengan emosi yang banyak ini sebenarnya it's good karena jadi benar-benar tahu, asal harus jujur sama diri sendiri sih gitu. Jadi kelihatan mana yang bisa dijalanin dalam hidup, mana yang enggak. Dan di sini kartunya dapetnya starting start new gitu. Jadi sebenarnya semesta tuh kasih opportunity bagus banget di bulan September, kayak buat banyak orang juga bisa ya untuk start anew gitu. Kenapa ya bulan September tuh ada apa ya? Kenapa banyak riset? Jadi buat teman-teman Cancer, use your emotion untuk decide the next step in your life. Mau ngapain ke depannya. Jadi kan kita kan makhluk emosional nih, karena aku juga Scorpio. Jadi bisa tuh kayak misalnya kalau lagi mikir, jangan mikirin terlalu pakai kepala, tapi choose what feels good for you. Rasain aja yang enak yang mana. Apakah pekerjaan ini terasa nyaman gitu kan, terasa damai di hati nih misalnya, ya keep it kalau itu terasa menyenangkan. Atau apakah orang ini membuat aku merasa damai atau enggak, kalau enggak let go gitu. Jadi benar-benar ini adalah hidup yang kamu bikin sendiri, kamu yang atur sendiri, mana yang mau dipertahankan, mana mau yang di let go. It's a good thing. So far so good. Bagus-bagus kok. Tinggal tunggu bagian kita. Ayo loh. Leo nih sekarang. Iya makanya. Okay. Buat Leos, including myself. Nah, oh no. halo. Why does it seem like you guys lack direction? Or maybe not direction, but the truth, you know? Like there's something you guys are not facing or not wanting to face. And I feel like it's because you don't want to tell the other person something. Like this is not only between yourself, but there's someone else involved here. Apa sih kartunya? Queen of Swords. Oh, Queen of Swords, kebalik lagi ya. Padahal kalau dia tegak itu dia bisa ngomong. Clear, wise. Tapi ini agak maybe, holding back. Yeah, maybe you guys need to figure out what you want to be able to see the truth. Bisa. Tapi kan kita di sini cari positifnya. Iya. Jadi aku kalau lihat di oracle-nya sih, ya mungkin lack of direction itu, feeling lost itu atau ragu-ragunya itu bisa mendekatkan kamu kepada Tuhan, gitu. Jadi maybe this is the good time to talk to God, nggak lagi misalnya untuk curhat sama orang atau terlalu banyak mikirin hal ini sendiri. Try to give this matter to God gitu. Sekali-sekali serahin aja gitu semuanya ke Tuhan. Sebenarnya bukan sekali-sekali sih, all the time you have to do this. Karena apa ya, kalau aku ngerasanya mungkin teman-teman Leo selama ini always trying to do things alone. Dan jadinya kayak bukan kayak jadi controlling sih, tapi kayak punya insecurity untuk delegating atau untuk letting go gitu. Padahal ketika kalian letting go itu burdennya bisa berkurang. Bener. Gitu loh. Jadi ini ngaku nih sebelah. Ya, jadi untuk sekarang coba tidak memikul ini sendirian. Apalagi kalau ini masalah jodoh, sekalian nyindiran di sebelah. Jodoh itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Jadi jangan coba ngurusin dia sendirian. Gitu, teman-teman. Lanjut ayo, jangan baper. Dia terbawa suasana. Sorry guys.
Apa ya abis Leo? Virgo. Oke. Okay. Five of Wands. I see there's a lot of new possibilities coming in. Tapi also you guys are very okay, I don't want to say this, tapi kayak because of the excitement, you jadi kegampangan. Kayak you guys get easily distracted. Gak fokus ya? Gak fokus kayak oh no, aku mau ini, udah tuh oh mau ini juga. Jadi mau banyak juga. mau. Iya. Too much thinking. I think less action. So, yeah. Tapi possibility-nya ada ya, banyak ya. Yeah. I mean, it seems happy and good. It's just attention span-nya kayak Pendek-pendek. Iya. Lucu banget. Jadi kalau teman-teman apa sekarang sih? Ini buat Virgo. Buat Virgo. Jadi kalau misalnya banyak pilihan, sebenarnya di bulan depan itu lucunya sampai dengan Virgo ini bagus-bagus kartunya. Dan talking about possibilities, talking about starting of new gitu kan, starting fresh. Jadi kalau aku sih ngerasanya, apalagi kalau di sini oracle-nya kan spread the light. Pilih hal yang bermanfaat, nggak cuman buat kamu. Karena spread the light ini biasanya kartu untuk menyebarkan kebaikan buat orang lain. Apalagi di saat ini kan di masa pandemi ini nggak semua orang bisa kerja enak dari rumah, kadang-kadang mereka juga harus terus keluar dan jadi ketakutan gitu kan, cemas segala macam. So apapun peluang yang kamu dapat di bulan depan, pilih aja salah satu dan pilihlah yang paling membawa kebaikan buat semua orang. Jadi bukan buat kamu sendiri. Tuh untuk Virgo. Bener kan Virgo? Gue lupa mau. Ya udah itu aja. Virgo udah gitu. Libra. Oh, this is nice. The sun. Okay, so happiness coming in. Or maybe I feel like it's been an ongoing process, but now finally you guys will be able to enjoy it. Yeah, cocok. Ngintip. Yeah, it's just happiness, Just Ya The Sun mah itu udah kartu udah paling nothing else to be explained. Iya, It's kalau just good happiness. iya di tarot tuh kalau dapat kartu matahari mah udah happy banget. Mau kerjaan, mau itu keuangan, mau itu romance. Yeah, that's it. Selamat deh Libra. Nah, jadi yang kamu harus lakukan kalau udah dapat kartu secakep itu, jangan ngelihat ke belakang. Ya, maju aja terus gitu. Nggak usah mengenang-enang dulu atau apa gitu ya. Kadang-kadang manusia kan gitu ya, lagi meniti lagi rencanain masa depan, tahu-tahu keinget yang lalu. Nah, yang di belakang-belakang itu kan biasanya penuh dengan memoris yang nggak juga semuanya bagus gitu. Jadi jangan sampai kenangan-kenangan masa lalu yang tidak bagus itu nyeret-nyeret lagi ke belakang. Ini berdua nih harusnya udah benar-benar ke depan aja. Kamu diperkuat oleh kartu The Sun ini, so whatever you want to do di depan nanti ada kekuatan dari semesta berupa kartu The Sun ini nanti banyak dibantu gitu. Kamu dapat kekuatan baik dari kamunya juga, fisiknya juga lebih sehat, pikirannya lebih clear, dan mungkin jalan di depan kamu pun dimudahkan karena ada kartu The Sun ini. Keren banget Libra. Wow, very positive. Gue nih sekarang. Tania kocok yang bener. Oh no. Ya, manusia Scorpio. We're in this together. Okay, tadi reverse. Well, this one doesn't seem too positive too. I know, right? Tapi harus jadiin positif dong. Yeah. I feel like a lot of things are on your mind, and because of that, jadi kayak butek.
Iya. Jangan sedih ini juga. Kita lagi butek nih Scorpio katanya. Kayak too much going on that you cannot see clearly. Auranya juga butek kayaknya jadinya. Dimming the soul sih. Kayak you guys have a lot of things going on, yeah, that's true, but gue mau curang bingung, you know. Bingung. Energinya kayak bingung. Kayak yeah, just maybe you guys have to make a decision on something. Nah, tuh, dah. Aku curang ya karena Scorpio. Karena aku Scorpio, jadi Scorpio oracle 2. Plus kan ini kan kita butek ya, jadi Scorpio ini sebenarnya kartunya lagi butek bulan September, jadi aku dapat kartu penolong deh. So ketika sebutek ini nih, oracle-nya aja bilangnya clear the fog, tuh lihat semua abu-abu. Warnanya juga sama ya? Sama tuh, abu-abu ya. So apa sih yang harus dilakukan ketika semua abu-abu? Di sini dapat dare to be happy. Jadi biarin aja, misalnya kalau aku sih ngerasa dari sekarang juga udah mulai nih kerasa nggak enak karena aku sedang menunggu suatu keputusan, dan keputusan itu kemungkinan berdampaknya banyak di masa depan aku. Tapi si pembuat keputusan tidak mengambil keputusan. Jadi kita jangan nungguin teman-teman, kita lakuin apa yang rencana kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita bergantung sama orang lain. Biarin aja mereka mau ngegantungin kita atau kita nggak dapet hasilnya nih. Kalau misalnya kita menunggu sesuatu nggak dapet hasil, jalan aja terus, tetap lakuin sesuatu yang bikin kamu happy. Balik lagi kayak kartu apa ya tadi gue bilang, this is your life. So kamulah designer atau creator dalam hidup kamu, jadi lakukan sebaik-baiknya untuk merencanakan hidup kamu ke depannya bagaimana gitu. Wah. Sagittarius. Okay, last one. Sagittarius. Fire sign. Okay. For Sagittarius, I see that this is a moment of waiting. Maybe you guys are waiting on something, and you need to make a decision, or it's just, or maybe September is about taking your time, seeing things out. Don't rush into it. Oh yeah. Jadi nggak bisa empty, benar-benar buat taking care of. Yeah. It's really about yourself, I see. Sagittarius ya? Iya. Just enjoying the present. Iya. Living in the moment. Sagittarius kalau oracle-nya dapatnya feel the well. Ini biasanya buat orang-orang yang sering nolongin orang tapi lupa kalau dirinya itu punya keterbatasan. Jadi mungkin teman-teman Sagittarius ini kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin memfokuskan diri kepada keluarga misalnya, be there for others gitu kan, buat teman-teman, sampai lupa kalau kamu sendiri pun juga butuh perhatian, kamu sendiri butuh didengerin sama orang, dan itu nggak ada orang-orang itu. So jadi bulan September ini adalah kamu nggak apa-apa kok, kamu take your time untuk recharge gitu kan, untuk self care, untuk self love digedein lagi, karena kamu nggak bisa nolongin orang kalau misalnya kamu sendiri kosong di dalam, kamu sendirinya terkuras, energinya keluar. Makanya di sini well ini sebenarnya it's your source gitu, sumber kamu. Kamu harus isi dulu sumber kasih sayang kamu itu, sumber kebaikan kamu, sampai penuh berlimpah, barulah kamu bisa nolongin orang lagi ya. Jadi ini sebenarnya momen untuk istirahat. Berkahmu bulan depan itu beristirahatlah. Udah gitu aja. Wis teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa di share ke teman-teman lain yang mungkin butuh. This is for fun, dan jangan lupa di like dan subscribe. Dadah. Bye. Thank you.